Kok bisa Kluivert sih? Waduh. Harus siapa? Ya, iya sih, kalau harusnya siapa Enggak, tapi gitu. kan pengennya katanya Eropa yang emang bisa bawa ke Piala Dunia. Cuman Betul. siapa? Ya pasti Belanda kan. Pasti Belanda, karena kan kita hampir 10 pemain bisa berbahasa Belanda kebetulan kan ya. Iya. Jadi pasti harus dari Belanda, dari Tapi kan Patrick Kluivert belum pernah tim senior kan? senior Kurakau dia pernah. Kurakau. Kurang yang kalah sama kita juga. Kalah sama kita. Tuh, Curaçao level Burundi gitu kan. Iya, tapi menurut gua dia levelnya tuh bagus ketika menjadi asisten pelatih ya. Pernah jadi asisten pelatih di Ajax, pernah di Nijmegen, pernah juga di selain itu AZ Alkmaar. Oh, AS Alkmaar. Pas Piala Dunia 2014 kan dia juga asistennya Louis van Gaal kalau diinget. Pas Oh, salah selebrasinya satunya ya. Robby van Persie kan belakangnya dia Patrick selebrasinya Kluivert. sama Patrick Kluivert. Cuma pasti menjadi pertanyaan. Sekarang head coach nih, bukan asisten juga. Bukan, Head head coach. coach. Jadi pelatih utama dengan durasi kontrak 2 tahun plus opsi perpanjangan kontrak. Itu udah fix banget sih. Fix, tanggal Kan 12 besok akan diumumkan. Nggak kan diumumin tanggal 12, kenapa cepet banget? 12 sekarang baru tanggal 6 nih kita. 6 kan? Yes. 6. Ya enggak, tapi kan itu tuh benar-benar baru diumumin Sintayong selesai, berarti udah ada namanya kan? Udah kayak orang ini loh, kayak orang Pak putus, Ya. tiba-tiba 5 hari kemudian udah ada Pacarnya. pacar baru. Lah ini hari yang sama. Dia hari Iya, makanya pertama. berarti kan PDKT-nya udah Lah, sebelum itu. Oh. Iya bisa. enggak? Bener kan? Iya, Tapi kalau kenapa ditelisik langsung sih bisa. diumumin dan nggak mungkin maksudnya langsung Romano inisiatif? Iya nggak sih? Iya sih. Romano abis itu collab sama 433. Udah rame dia tuh ya isinya sih, komentar orang Indonesia semua. Fabrizio. Iya. Sampai Fabrizio. Iya, Fabrizio Romano. Kenapa Fabrizio tadi? Oh, itu berarti Oke, Here we go. Here we go. Bahaya, Here we bahaya. go. Kalau Fabrizio Romano udah ngomong berarti kan 95% Dan deal. dandil kan. Iya. Dengan kontrak 2 tahun, menurut gue ya ini juga bentuk opsi kerjasama antara PSSI dengan KNVB yang baru beberapa Tahun yang lalu. bulan. Wah, waktu itu kan sempat ke NVB juga. Yang Pernah. gua pernah Ya, ngeliat. itu awalnya. Awalnya di Orange situ. Day kan. Tetapi setelah itu kan berputar dan akhirnya Pak Ete datang ke Belanda kan untuk iya. berfoto bersama, ada jersey-nya Belanda sama jersey-nya timnas digabungin jadi Iya. satu kayak gitu kalau ingat. Itu kayak Mungkin dari situ kali ya. enggak, kalau itu kan negara sama negara, kayak kalau City kan punya Orlando City, Iya. Oh, punya iya, iya, Melbourne iya. City, Oke. gitu. Itu klub ya? Iya, kalau ini nggak tahu deh gue. Aduh. Tapi oke, Sintayong cabut dari kursi kepelatihan timnas Indonesia. Kan memang sesuatu nggak ada yang abadi di dunia ini, pasti Lah, iya. bakal cabut. Iya, itu Tapi Cuma kan emang- ini projectionnya masih panjang Nggak, yang banyak sebenarnya. dipertanyakan kan soal timing kan. Iya. Maksud gue di saat sekarang gitu. Walaupun kalau pikir positif ya. Yep. Gue mikir bisa jadi karena masih ada waktu 2 bulan. Yep. Jadi paling nggak pelatihnya siapapun masih ada waktu dibanding kayak ntar mepet-mepet. Yep. Karena kayaknya bau-bau yang sudah tercium sebenarnya udah lama. Iya. Iya. Apalagi Semenjak- sejak lawan China. Yep. Ya, China. Emang sebenarnya salah satu pasti Pak faktor. Ete juga ngomong kan. Pak Ete sejak lawan ngomong lawan China itu kayak puncak ya. Karena Oh puncak justru, bukan awal bau. bukan, karena sebelumnya sempat ada bilang Oh, bahwa iya. bicara komunikasi. Nggak mau belajar bahasa Inggris. Nah, gue kurang tahu deh kalau itu. Ya, komunikasi ya. Ya pokoknya Dinamika tim nasional. dinamika dinamika ya. Iya, El berbicara bahwa adanya masalah di komunikasi. Sedangkan kita juga harus tahu bahwa setiap pertandingan menghadapi kualifikasi Piala Dunia kita ngebawa sekitar 23 sampai 27 pemain yang dimana mungkin 40%-nya berbahasa Indonesia, 40% lainnya berbahasa Bahasa Inggris, Belanda Belanda. Inggris, iya. Belanda sisanya Terus berbahasa 20 Inggris. berbahasa Jawa, Sunda. Ya mungkin kayak gitu campur-campur ya. Cuma kan sulit juga ya. Kalau gue pribadi ya, gue pernah main bola sampai level kampus. Gue Jago nggak lu? Jago nggak? bisa aja, bisa. Gue modal determinasi dan semangat dulu kalau main. Determinasi. Kayak siapa kalau lu ngebayangin di tim lu lah gitu di 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 Juve atau Itali kan lu? Oh banyak kalau di Italia. Kira-kira kayak siapa gaya main lu? Dari posisi apa lo? Posisi center back. Center back. Center back. Oh. Gue tuh banyak. Siapa? Gatti. Mungkin kalau sekarang modelnya kayak Federico Gatti. Legro Tagli. Bunuh diri dong tadi. Kemarin. Kemarin. Tapi Milan. gue memang dulu ngidolain banget sama Leo Bonucci sih. Makanya gue selalu belajar Tapi ball ini playing kayak Bonucci defender. loh. Tapi kan dia skill. Apa? Dia
long pass-nya Bukan cuma bagus. determinasi, sering Itu- golin kalau iya. corner. Kan namanya orang terinspirasi wajar sama siapa. Determinasi itu Gary Neville kalau di MU. Itu Iya. determinasi, dia cuma latihan. nggak Oke, punya. kalau gue emang latihan, cuma memang pas tahu skillnya kayak gini ya udah mungkin Gatti. Dulu mungkin ada Selevel Gatti ya. Federico Peluso kalau tahu atau Simone Padoin. Kalau Italia Acerbi gitu kali. Acerbi, Francesco Acerbi. Brandelli lah ya. Birindelli ya, back sayap tapi itu ya. Iya. Bukan center back. Tapi ya. balik-balik ke Ya balik lagi timnas kan. maksud gue kalau main bola di level kampus, gue aja diinstruksiin sama pelatih sama asisten pelatih aja beda. Ini apalagi pelatih dengan interpreter. Pasti ada sesuatu yang berbeda. JJ. Contohnya mungkin JJ sama yang ada bahasa Inggrisnya juga. ada juga. JJ kan buat ke pemain Indonesia. Pemain Indonesia, ada yang dari buat Ke pemain Inggris. ya mungkin di situ juga kurang nyaman ya mungkin pemain. Ada yang nggak nyaman. Karena kan memang akan ada distorsi informasi. Nah, itu paling penting, adanya misinformasi Iya. bisa loh di situ. Sama ini sih, tapi gue kalau ngelihat nih keputusannya bisa jadi kayak, apalagi terkait sama timing ya. Iya. Bisa jadi ini high risk high rewards juga dong. Oh, ya jelas kadang Maksudnya ya ini gambling, jelas gambling. banget. Maksudnya kita nggak tahu pelatih barunya akan bawa kita lolos paling minimal ke fase 4 apa enggak, Iya. tapi itu juga nggak tahu ST bakal bisa bawa itu atau enggak gitu. Yes, memang kalau gue lihat Tapi gambling banget. tujuan utama ketika Patrick Kluivert datang itu target utamanya adalah Piala Dunia. Wajib lolos Piala Dunia. Wajib lolos. Piala Dunia mau langsung lolos dari round 3 atau via round 4. Target. Target. Siapa yang netapin target itu? Siapa? Ya federasi pastinya. Federasi. Harus, Jujur udah. ya, jujur ya. Dengan gaji semahal STY, Iya. STY itu kalau menurut bahasa gue ya, itu karyawan termahal di Indonesia. Karyawan termahal di Indonesia. Bukan pengusaha ya. Iya. Beda pengusaha, bukan politisi juga. Kalah berarti ini Bukan juga orang yang direksi korup. BUMN Kalah sama gajinya. Oh. ST Beliau ya, si dia. Kalah. Dan gue bilang, mungkin dengan gaji yang sebesar itu dan sama-sama orang Asia, pasti ekspektasi bos yang ada di dalam federasi, bos-bos, exco, tinggi dong. Tapi nggak Piala Dunia dong. Come on, maksudnya tuh oke, sekarang kan kita dapat Lu bisa ngomong kayak gitu. Iya, Gua bisa tapi ngomong. Cuma kalau lu bisa lu setiap bulan ngeluarin duit ratusan sampai bahkan miliaran rupiah sebulan ya. Iya. Sebulan, bukan satu musim. Tapi Kluivert sama ST dari mana? Gue belum tahu nilainya. Tinggian Kluivert sih. Harusnya sih tinggian Gede kan Kluivert dia, ya. Gue kan harusnya badannya. tinggian Kluivert itu 187 ya. Sintayong kan 173. Tingginya. Itu tingginya ya. Iya. Kalau Maksud gua bayar, ekspektasinya kan pasti tinggi juga lah. ya gue nggak tahu ya kalau masalah bayar Kluivert belum ada masukan ke gue. Ya, karena kalau gue ngeliat misalnya dari press con-nya gitu ya. Itu kata kuncinya sih, gue udah ngetit juga tadi. Dinamika tim nasional. Menurut gue apapun yang disampaikan itu adalah kata kunci yang sebenarnya ingin disampaikan gitu. Baru setelah itu ngomong misalnya yang banyak digoreng orang juga, strategi pelatih nggak sesuai sama pemain gitu-gitulah. Terus orang mempertanyakan, loh sejak kapan pemain bisa menentukan atau kalau pemain gak suka bisa pelatihnya jadi terancam. Coba tanyakanlah anak asuhnya Gasperini, anak asuhnya Allegri, Ferguson. Iya, misalnya. Siapa yang nggak Kalau muat sama nggak suka. strategi pelatihnya? Cuma kan emang ini buat buat prestasi tim ya. Kalau gue bicara kayak tadi, bagaimana orang-orang ngomong ngegoreng A, ngegoreng B, ngegoreng C. Gua akuin sebenarnya apa yang ditampilkan oleh Sintayong kan memang Sintayong kan tipe pelatih yang cukup mutlak ya. Kalau gua saklek. Kalau gua mau pakai formasi 3-4-3, Ragnar lu ikut sampai sepertiga pertahanan kita, lu harus ikut. Iya. Itu ini nggak sih yang kayak waktu lawan China kan orang mempertanyakan kaptennya Jai dicabut, akhirnya Asnawi main, Tom Hei juga nggak ada, itu kan ada isu-isu tuh. Iya. Ada isu-isu katanya mereka mempertanyakan keputusan taktiknya Sin. Siapa pemain? Iya pemain, tapi nggak dikasih siapa di artikel tersebut. Tapi kalau kita lihat lawan China, Jai ban kaptennya dicabut karena apa? Jadi formasi itu menggambarkan keputusannya, asumsinya. Jadi maksudnya dengan keputusan main Asnawi di kanan, ini akan mencabut ban kaptennya Jai, akan mencadangkan Sandy Walsh gitu. Maksudnya sekalian termasuk sama Tom Hei. Tapi ini asumsi ya. Iya, mereka yang yang diasumsikan mereka yang protes atau mereka yang nggak sepakat. Iya, kalau bicara Terus yang Miss kemarin kan, Miss Eliano juga kan kemarin udah bicara sama coaching staff, kalau dia nggak masalah, itu hal yang lumrah, gue dicadangin. Iyalah. Cuma nggak usah dibakar sama media. Iya. Gue dicadangin udah biasa. Gue bahkan kalau bahasa anak bola tuh di outfield nggak pakaian gitu, udah hal yang biasa. Cuma Apip tuh gue udah jauh-jauh ke Persipan. outfield nggak di tribun, kayak penonton itu Gaji hal bebas. untuk pemain bola itu kan hal yang biasa. Cuma kan Indonesia apapun dibakar, apapun jadi digoreng itu intel dia. Bajunya kan bebas. Jadi kalau gua ngeliat
lawan China terutama ya, lawan China itu puncak dari semua. Bukan awal ya? Bukan awal, puncak dari kalau dibilang ketidaksukaan mungkin ada yang nggak suka ya. Ketidakcocokan. Ya bisa bilang ketidakcocokan, kekeosan yang terjadi. Berarti juga selain puncak itu juga gunung es juga yang di bawahnya ternyata banyak juga akar-akar masalah. Akar-akar ya. Nggak kelihatan. Sintayong itu pelatih yang bagus. Ya harus diakui. Pelatih yang hebat, pelatih yang luar biasa bisa ngebawa Indonesia. Gua ngasih semua prestasi, kredit gua, dan banyak yang nge-repost alhamdulillah. Dan memang itu Sombongnya. bener ada wajib ada. Ada info yang kita nggak perlu tahu tapi nggak apa-apa. Gua ngasih tahu sampai siapa pelatih Indonesia yang bisa ngebawa Indonesia naik anak tangga sebanyak 50 anak tangga. Bener. Duluan. Dari 173 loh. 173. Hampir 50 ya. Dari 173 sempat ke 127. Itu sekitar berarti Sekarang 30 kan? Sekarang turun karena kemarin kan Kalah di AFF. Kalah di AFF. Taruhlah hampir 50 anak tangga, the only one Sintayong. Iya, benar. Cuma mungkin dianggap oleh federasi Sintayong bukan pelatih yang sempurna dan mungkin ada berbeda visi ketika menuju Piala Dunia mungkin ya sih. Nah itu makanya karena dengan apa yang udah dikasih nih, ya maksudnya dari segi result, ya. Terus kan ada orang misalnya kayaknya nih gara-gara AFF enggak lah menurut gua. Oh enggak. Ini enggak, kayaknya ini keputusan ini. Ya kita bisa, ini lagi-lagi ini asumsi, tapi kayaknya kita bisa ambil kesimpulan bahwa ini bukan perkara result. Bukan. Itu yang ya, pasti digaris bawahin. Gue selalu ngomong. Ini bisa jadi thumbnail. Ini bisa jadi thumbnail. Ini nggak ada hubungan teaser. AFF. Jadi kalau gambar teaser ya. Teaser. Thumbnail dan teasernya ya. Gue naruh kalau ini nggak boleh orang-orang bicara AFF. Orang bicara AFF. Gue selalu bilang dari tadi siang ini orang yang bicara gara-gara AFF lebih hebat dari Piala Dunia, ketahuan nggak nonton bola nih. Bener. Karena nggak ada bicara tentang AFF. AFF itu adalah festive game, festive turnamen dari kualifikasi Piala Dunia itu sendiri. Karena setiap turnamen pun, setiap game pun ada evaluasi. Mungkin menjelang 2025 ini ada target tambahan yang coba dibebankan. Mungkin juga Sintayongnya juga nggak pas. Ternyata melihat kalau dengan sekuat ini targetnya segini, ternyata nggak ketemu. Makanya asumsi gua ini emang bukan perkara result. Nggak. Ada hal lain terutama dinamika tim nasional. Betul, gue pastiin ini bukan tentang result. Ya kan? Makanya pasti gara-gara itu, tapi dan udah ada lawan Cina lu bilang itu adalah puncak. Berarti kan sebenarnya makin menyengat baunya bisa jadi itu setelah lawan Cina dong. Betul, itu kan kita masih lawan Arab Saudi sama Jepang. Jepang sama Arab. Ya Jepang kita nggak harapin result pasti. Arab ya kita menang, tapi sebenarnya apapun hasil lawan Arab, ini tetap tercium nih wanginya. Cuma mungkin kalau itu waktu itu diputuskan satu lagi momentum, yang kedua mau AFF, mungkin akan lebih tidak bijak kalau mengganti di momen itu. Tapi sebenarnya bisa aja dong ganti di situ sebenarnya. Kan yang orang pertanyakan timing. Timing betul. Tapi justru kalau kita ngomongin timing, apalagi untuk pelatih baru untuk nyetel Maret, ya udah paling bener sekarang. Karena dari kemarin kita masih ada 2,5 bulan lagi kan. Ya kalau kita kemarin misalnya ganti, itu loh abis lawan China, kan masih langsung lawan 2 pertandingan bulan berikutnya. Betul. Habis itu langsung AFF. Nggak bisa. Nggak ada adaptasi juga untuk pelatih baru siapapun itu. Sulit. Jadi gue rasa, dan masih mau lihat gimana nih, ternyata makin panas lah bolanya. Berarti lu juga sepakat dong dengan akhirnya digantinya Sintayong ini paling pas ya di awal Januari ini. Kalaupun secara timing, kan banyak orang menyalahkan timingnya. Cuma kalau emang udah harusnya ganti, sebenarnya kalau emang harusnya ganti, gue agak-agak ngerasa pas yang Juni kemarin, kalau mau evaluasi. Ketika dia perpanjang, misalnya, kalau emang nggak, kan sebenarnya udah tercium tadi bau tadi kan? Udah. Itu tuh dari kapan sebenarnya? Kalau puncaknya Cina, dari kapan sebenarnya Sintayong ini udah mulai ngerasa, kayaknya ada gonjang anjing. Wah, kalau riak-riaknya udah banyak. Cuma kejadian saya juga masih minor. Makanya gue sebelum Vietnam kan? Gue Vietnam. Iya, makanya sebelum itu sebenarnya minor-minornya kan ada. Cuma memang sebenarnya tuh minor paling ada tuh sebenarnya ketika kita gagal dapetin AFF di tahun 2022 tuh. Udah mulai kerasa. Cuma kecil. Kan gue bilang minor. Ketika kita nggak juara, kita kalah dari Vietnam di semifinal. Ibaratnya kayak misalnya dalam hubungan tuh, wah ada red flag-nya nih. Nah, tapi kecil, masih ditahan. masih boleh lah, tapi dia kayak sayang sama aku deh. Iya, lanjut lagi deh. Ini baik deh. Lanjut lagi deh. Ternyata 2023 kita sempat goyang tuh ketika dibantai di Basra lawan Irak 5-1. Itu juga makin, apakah kita bisa bersaing? Nah, ada gitunya tuh. Di situ round 2, terus akhirnya di round 3 Sintayong harusnya ketika bisa lawan Filipina bisa 3 poin di Rizal Memorial Stadium di Manila.
cuma dapat 1 poin, itu juga cukup beruntung bisa disamakan lewat gol cantiknya Sadil Ramdhani. Nah, Ada bunga-bunganya tuh dia kalau jelasin banyak. Nah, Bisa disamakan dengan ini gol gue lagi mencari riak-riaknya sebenarnya, dan mungkin ya hubungan STY dengan beberapa pemain yang memburuk. Nah, itu. Makanya isu Bukan yang ada di tim ya. Isu yang kerasa juga ketika ruang ganti mulai terlepas dari genggaman. Nah, itu gua nemuin ketika harus gua akuin Elkan Bagot itu kan salah satu pemain diaspora angkatan awal ketika Erick Thohir menjabat. Bahkan sebelum Erick Thohir menjabat udah ada Elkan Bagot kan. Oh, sama Pak Bule, Pak Iwan Bule, bahkan ketika AFF 2020 yang berlangsung 2021 itu Elkan udah ada di tim. Nah, setelah itu kan mencoba menjaga pemain-pemain yang ada, tetapi memang pemain juga kadang-kadang ada problem juga. Cuma problemnya ternyata di bawah panjang gitu, hingga akhirnya beberapa pemain hilang gitu aja dari timnas. Mungkin gua ngeliat riak-riak kecil ini coba gua analisa, gua lengkapi, gua taruh satu persatu. Oh, ternyata jadi tebel. Oh, banyak jadi numpuk. Jadi kalau bicara result atau hasil enggak sih, kalau result sama hasil. Cuma jatuhnya di luar hasil. Sebenarnya gini sih, kalau gua mengandaikan ngasih perumpamaan gitu ya. Gua ngerasa ketika sebenarnya udah ada red flag yang terjadi antara misalnya hubungan federasi sama Sintayong, ya. Tapi akhirnya keputusannya adalah diperpanjang dengan apa yang dia dapatkan. Tapi akhirnya juga disudahi sebelum berakhir masa pertandingannya gitu. Ini mirip kayak Ten Hag di MU, cuy. Ya, setuju. Menurut gua. Jadi kayak sebenarnya dia udah red flag banyak, tapi masih menang FA. Harusnya akan manis kalau ya udah terima kasih. Kita berhenti kita, sekarang kita move on dengan pelatih baru dari awal musim, entah itu Ruben Amorim atau siapapun. Sama aja kayak timnas kan. Oke, lu udah nganter kita sampai sini, thank you. Ya ini jasa lu misalnya gitu. Harusnya berarti menurut lu timing paling pas ketika kita mau masukin round 3. Ketika mau perpanjang itu. Yang perpanjang di pertengahan 2024. Kalau emang ujungnya gini ya? Iya. Maksudnya kalau emang ujungnya gini, walaupun kita nggak tahu ujungnya bakal begini. Iya sih. Tapi ya sebenarnya ya itu udah kecium kok. Udah kecium dan maksudnya kalau yang dibilang dinamika, ya kita juga maksudnya tahu lah maksudnya dinamika yang terjadi nonton di bola dalam. Atau bicara bola bukan setahun 2 tahun. Iya, cara-cara interaksi juga dan lain sebagainya gitu. Ya, jadi harus yang tersirat banyak banget. Tersirat banyak yang di luar dari ego story yang dihapus pemain. Di luar ini ya, Jer, ya, di luar lapangan kita banyak yang nggak tahu sebenarnya. Iya. Dan itu akhirnya menggulung. Akhirnya bola salju pecah di bulan Januari ini. Nah. Jadi itu sih maksud gua kalau ya gua gini, akibat banyak kesalahan atau sakit hati di masa lalu, cara paling mudah adalah menyalahkan federasi. Itu dari dulu. Ya kan dari dulu udah tembak aja federasi gini-gini. Tapi menurut gua adalah ini kan keputusan gak populer. Nggak mungkin langsung diambil seimpulsif itu dan kayak nggak mempertimbangkan segala macam resiko dan konsekuensi untuk ambil keputusan langsung hari ini langsung ada. Yakin gua federasi gitu. Yang sudah melakukan pertimbangan banget sih. Federasi yang dipimpin Pak Ete saat ini menurut gua ini bukan orang-orang polos isinya. Nah, orang apa? Bukan orang-orang polos. Bukan orang-orang yang ngikut gitu aja, orang-orang yang udah berkecimpung di dunia bola udah banyak. Even Ete aja udah jadi presiden klub Inter Milan levelnya. Maksud gue gini, gue nggak bilang ini adalah keputusan yang benar atau tepat, gue nggak tahu. Kita masih butuh waktu juga untuk hasilnya kayak gimana. Cuma gue lebih ke pasti ada alasan yang kuat. Karena ini mempertimbangkan resiko, ini resiko gede banget. Ini resistensi dari publik fans timnas udah pasti gede. Dan apalagi Nauzul Mizalik ya, kalau kita berantakan bahkan even kita nggak lolos ke round 4, Patrick Kluivert bisa dicopot. Pasti. Bisa. Menurut gua bakal ada evaluasi dekat. Evaluasi jangka pendek. Ya nggak usah itu lawan Bahrain sama Australia aja itu udah. Pasti evaluasi langsung. Evaluasi. Jadi menurut gua kan kita bilang orang-orang tahunya kontrak 2 tahun. Tapi di dalam kontrak itu kan ada klausul yang kita nggak pernah tahu. Kita nggak pernah tahu pelatih itu minta setiap hari makan makanan Belanda, kita nggak mungkin ada yang tahu. Nggak tahu pelatih itu minta orang yang menjadi translatornya harus orang yang banyak gitu. Kita nggak ada yang tahu. Nanti gue juga yakin, lu juga nggak usah kaget. Frankie De Jong misalnya dia kan minta asisten Frankie De Jong datang buat nonton, kan kita nggak tahu. Jadi Yap Stam misalnya. Yap Stam. Jadi ketika nanti tackle tuh coba. kita kandas mungkin Nauzul Mizalik yang benar-benar nggak terjadi ya. Kita nggak lolos round 4 gitu. Ya, Kluivert juga bisa angkat kaki.
Iya, cuma itu kan pertanyaan orang itu ketika emang mau gambling, Iya. kok milih pelatih yang apa ya ibaratnya secara track record lah, kita ngomong Iya, track record, track kita record. nggak tahu track Nah, record yang kurang Iya sih. meyakinkan lah. Gue nggak Secara bilang jelek CV, ya, portofolionya. kurang meyakinkan. Apakah Gua kalau emang gue lihat availability-nya nggak ada, yang lain atau gimana? Kan Gitu? sempat ada Gio kan, Gio. Ivan Broncos. itu gua ketika ada Gio, wah, masa sih STY diganti? Kalaupun harus diganti oleh Gio, menurut gua masih oke lah. Karena kan ada darah Indonesianya juga. Betul, dan juga prestasi gue juga lumayan. Lumayan. Ya. Gue kalau ngeliat Patrick Kluivert, pas gue liat CV-nya di Transfermarkt, secara game dia jadi pemain aktif tuh luar biasa. Bener, prestasinya. Ajax juara Champions AC League, Milan, AC Milan. Barcelona sih dia Barcelona. pecahnya di situ. Pas gue liat Pelatih. kepelatihan negara ataupun klub dia melatih atau jadi asisten pelatih. Waduh, gue kayak ada keraguan, Waduh, tapi gue Filippo masih Inzaghi nih. iya, gue auranya kok negatif nih, tapi gue di satu sisi iya, tapi gue Vincenzo Montella nih. waduh, di Del Vecchio nih, dengan Del Vecchio. Gue di satu sisi, tapi gue berharap ini dia ngelatih tim nasional gue loh. Gue berharap Iya, dia berharap banyak bisa lah. berprestasi besar. Ya gue sih, maksudnya apa keputusannya sekarang ya udah kan? Udah. Maksudnya kita tetap pasti berharap timnas bagus gitu. Oh pasti. Cuma sekarang tuh masih kayak di fase, kayak ibaratnya gini lah, lo putus, Gampang kita lagi gampang. ya misalnya putus, abis itu misalnya jadinya sama, kok kurang sih, gitu, Iya. agak gimana ya? Atau misalnya dari sisi orang yang ditinggalin kali, misalnya Iya, mantan kita ngelihat kita jadiannya sama orang yang kurang. Iya bisa jadi kayak gitu. Bisa jadi Jumawa, Bisa bisa jadi. jadi kayak misalnya STY, gue udah punya kontrak baru, duitnya udah ada di tangan gue dipecat ya udah. Ya udah, gue Di udah sisi pesang. STY, Kan- gue udah pesangon, terus gue juga namanya harum, gue membalik ke Korea bisa. Kemarin kan konferensi pers, tadi konferensi pers juga bilang kan, kalau dibilang kita akan menjalankan kompensasi mengenai Iya. kontraknya STY akan kita jalankan, kita selesaikan dengan sebaik-baiknya. Cuma lo tau gak yang miris apa? Yang miris adalah, misalnya STY nih, terus latih Vietnam. Atau latih Malaysia. Coba pikirin deh, gue dari tadi mikir gitu, anjir. Terus berprestasi, sakit sih gue. Sakit sih. Maksud gue, Cuma ada yang bilang, saya ada nge-tweet, Bisa coba aja, kan? STY kalau mau balas dendam sama Indonesia ya lu ngelatih Vietnam. apa Malaysia. Malaysia sih. Vietnam kemarin udah juara lagi. Kalau Vietnam enggak, karena pelatihnya junior STY kan, Iya. Coach Sik. Oh iya, juara. Dan tapi. udah juara. Malaysia yang lagi goyang. Malaysia bisa aja, terus dia melatih Malaysia bagus. Bagus. Ya, ampun. Ampun. Kalau dia balik ke Korea udah lah ya, different level Ya, gitu. different level. Emang udah levelnya ada di situ. Kalau dia ngelatih Seongnam ya udah emang dia Sakit, layak. sedih sih. Jadi ya udahlah. Tapi kita belum tahu ya, kenapa Kluivert belum tahu nih. Belum tahu. Karena Karena pada minta clue, dikasihnya Kluivert. ya pada minta Belanda dikasih Kluivert. Justin Kluivert udah pernah main timnas belum? Udah. Nggak tiba-tiba gitu anaknya. Oh sama ini soalnya kita suka diprotes kan. Timnas suka protes. Kayak gila kita nggak punya striker yang bagus. Datang Patrick Kluivert. Datang Dapat di striker, tanpa Striker. pelatih. Tapi jangan di bangku cadangan. Maksudnya di lapangan yang masih bisa main. Tapi seenggaknya punyalah dia pasti kayak waktu MU Oh, Sarah, iya. Finishing tuh maksudnya begini. Rafael strike ya Bisa, kan, bisa. Dan gitu. cara bicaranya dia Hoki. pun mungkin fluent sama-sama Dutch ya, sama-sama Belanda Iya, dengan Rafael. Dia Dutch. ngasih tahu gue dulu lawan Real Madrid kayak gini Nah. loh. Gue dulu lawan Real Mallorca, lawan Deportivo. Gua di final Contohin. UCL juga. Nah, kan dia Ajax Pas masih juga. muda. Atau Gua- ini kayak pas yang Xabi Alonso megang Leverkusen kan dia ajarin cara long pass kan? Iya. Lihat nggak lo videonya yang kayak Lihat, ini yang shoot, umpan-umpannya. tendangan bebas, free kick Iya, juga. Mungkin orang bisa lihat. Bisa. Udahlah, kita sekarang optimis aja buat timnas. Iya. Kita doakan yang terbaik. Semoga nggak cuma throw in ya andalan Iya. kita kan. Janganlah, kalau Kemarin bisa sempet gitu. winger-winger kita bisa ngasih asis yang enak lah ya ke center forward, dan center forward juga nggak gerasak gerusuk, tenang. Ya kita perlu tap in Merchant juga. Iya. Ya mudah-mudahan. semoga juga ini ya, kan banyak juga yang bilang aduh ini kayaknya pemain yang main di Liga 1 akan jadi korban gitu loh menurut kutip. Maksudnya kayak kemarin bahkan kayaknya kebijakannya karena- bahkan dikasih komunikasi dengan pemain Liga 1 dengan pelatih yang baru. Oh, Kluivert. Berarti sebelumnya gimana? Nah. Gua nggak mau berspekulasi lagi ya. Tuh, lu yang set up, lu yang mancing. Tolong Jer disapuin. Soalnya di konferensi persnya bilang kan, pemain-pemain Liga 1 nanti akan ada waktunya untuk lakukan konseling dengan pelatih. Konseling, psikolog dia emang. Ya bahasanya ada inilah sharing session Oh, ada sharing. dengan Tapi ini pelatih yang aja baru. nih. Konklusinya lolos nggak? Round 4 deh. Gue masih berharap bisa kita dapat 6 poin dari Cina 3, dari Bahrain 3, kita masuk ke round 4. Bisa deh, 2 ya. Kan Jepang kalah nih, jadi. Jepang kalah, Satu lagi Australia. Australia. Cari imbang. Ya. Kan Bahrain China kan home. Apalagi Ya.
Ini kan Harry Maguire KW lagi cedera. Harry Sotar. Iya. Ini karena ngomongin Maguire kita panggil aja kali kawan kita. Oh iya benar. Oh, yang kemarin diselamatkan oleh Harry Maguire. Ya. Kemon Reds. Yang Duduknya di mana nih? sini aja gua nih. Sini nih gua. Kita ngemper aja di tuan rumah. Iya. Lu di atas aja. Masuk gak gua? Nah. Gua masuk nggak? Nah ini. Kemon Reds. Mainlah sini ke kamar main PS dulu lah kali. Sini duduk sini nih. Saya udah lama nggak jumpa nih. Nah. Salah. Sri Mulat kamu. Duduknya jatuh nih. Gimana? Yang katanya kemarin udah yakin easy win. Iya, bantai. Kan di game kita kan? Katanya. Di game. Benar. Coba 9-0 katanya, 9-0. Omongan gue yang bilang ini bakal bantai. Enggak, lu bilang gini, menang itu pasti bantai itu bonus, lu bilang. Buktinya ada nanti di games kita screenshot. kemarin. Ya elah nih tim kemarin sore lu mau lihat nggak? Enggak, gimana ceritanya bisa? Katanya kan, wah ini fans MU imbang rasa menang. Ya kita hampir degradasi bro. Makanya, benar. Nahan puncak Benar. klasemen mah seneng. Jadi MU ini fans MU ini seneng imbang karena dia harus lawan zona degradasi. Ya. Nah Liverpool kalau lawan tim kecil itu Penyakit. kesusahan, penyakitan, sering kambuh. Berarti yang artinya sekarang MU nadirnya nafasnya itu kayak tim kecil kalau ketemu tim besar. Lah, sejak kapan dia tim besar semenjak ditinggal Ferguson? Iya, semenjak ditinggal Ferguson dulu, sebelumnya juga tim besar. Apa bedanya MU sama tim-tim kayak Southampton yang juara kemarin? Europa League bro. Iya, Europa League juga tim FA Premier League Cup ada yang punya. Siapa? FA Cup juga ada yang punya. Iya, siapa? Selain Arsenal dan Liverpool dan lain-lain. Siapa? Enggak, yang dari 10 tahun terakhir siapa? Ya, 10 tahun terakhir. Lu Nottingham pernah ngomongin juara. Aston Villa pernah. juara. Leicester pernah juara Premier League. Iya, semua juga pernah. Ya juara makanya Premier sekarang League. apa bedanya? Enggak, Kalau kita nggak usah level- ngomongin sejarah. Kita ngomongin game kemarin. Nah, Game lu kemarin. katanya deg-degan nonton. Katanya lu sakit mules. perut. Harry Maguire ada peluang terakhir. Terakhir tuh Harry Ah, Maguire. jujur gue mulus sih. Itu kalau Garnacho atau Bruno selesai sih itu. Itu kalau bukan Brunonya Garnacho, Bruno Guimaraes masuk ya. Garnacho masuk. Brunonya Bruno Guimaraes ya. Garnacho enggak sih, Garnacho enggak. Iya kan kalau bilang kalau Garnacho yang Højlund. selesai pertandingannya nggak ada yang menang. berarti sorry dong. Garnacho sosok gini padahal dia juga belum tentu bisa. Iya. Sama kayak ini waktu Leny Yoro nekel Nunes. Ya tau nggak lo yang tackle bersih banget itu? Iya. Kan ada komen juga di Twitter. Itu kalau nggak ada Yoro juga Nunes nggak masuk. Iya. Jadi jangan banggain Yoro lu itu ya. Ya udah nggak, gua nggak banggain, gua Nggak, tapi apa yang salah gitu kalau Nggak, gini, MU kan kalau- lagi ini pasti bangga banget lah. Kalau lu Enggak lah bangga banget mah enggak biasa aja. Liverpool itu setiap musimnya satu pertandingan maksimal 2 sampai 3 pertandingan selalu drop. Kita ingat aja 2 musim lalu Liverpool pakai jersey away oh main kledik lu jersey. Enggak, gua masih mengingat itu. Oke. Itu sakit banget sebenarnya. Kalah. Kita bermain jelek banget, parah. Itu kita kalah sama Billing Bournemouth 1-0. Ya. Ya kan? Di musim lalu kita juga sama, kalah sama Nottingham. Jadi memang ada Musim ini juga. musim ini kita juga kalah, tapi kita bermain bagus. Kalau musim lalu memang jelek gitu loh. Musim ini lawannya pas lawan MU Yang lagi jelek. kuatnya. Lagi jelek maksudnya. Ya enggak, berarti main jeleknya kenapa? Apa masa kesalahan sendiri atau MU yang karena gue lihat gini, Enggak, Bang. secara aspek defensif bermain dengan baik. Mereka MU bermain low block seperti tim yang lebih kecil yang lu bilang tadi. Iya kan? Maksudnya iya dong. Mereka bertahan 5 Tapi dari beberapa tahun terakhir emang MU pasti lawan tim besar, maksudnya Lebih tahun ini ngotot. terakhir pasti akan lebih Maguire bagus. low block Terlepas pasti. dari peluang itu ya. Tapi secara defending Maguire Ya, bagus banget. bagus. Gini, gue sejujurnya nggak setuju kalau dibilang MU semalam main low block. Itu sebuah taktik. Dia di mana tahu Liverpool Low block kan taktik. Iya. Hah? Low block kan taktik. Enggak, banyak yang bilang disebutnya parkir bis lah atau Enggak, apa. parkir bis kok bisa Ya menyerang. makanya, ini kan gue bantuin lu. Dibelain. Nggak ada yang bilang parkir bis, nggak ada yang Lu lihat Ada, di komen-komen sosmed. Ya mungkin ada. gua udah. Ada. Ini gua- Radiseri. Di komen Dia lu. banyak yang Benci bilang- sama lu. Kenapa? Gue kurang setuju karena memang itu sebuah taktik. Si Amorim tahu Liverpool punya pemain depan Liverpoolnya yang mematikan gitu loh. Akhirnya dia mematikan dengan cara gimana? Memarking setiap pemain dua pemain dari MU. Oke. Contoh kayak Trent Alexander-Arnold diberhentikan sama Dalot dan Bruno. Bentar. Emang Trent main kemarin?
Ya. Emang ada tren? Pikiran dan Lu, hatinya tuh udah di Lu jangan sombong, lu Madrid. terakhir menang di Anfield kapan lu? Gitu aja. Nah, sorry. Terakhir golin di Anfield kapan? Oh iya, terakhir golin di Li, Anfield. bukan Semalam. bukannya Liverpool semalam ngepur main 10 orang, nggak ada bek kanan. Suruh ke Madrid. Enggak. Nah, gimana Mas? Silakan. Ya itu menurut gua memang taktiknya MU berjalan dan Liverpoolnya lagi drop. Oke. Gitu loh. Ini bukan sebuah alasan, memang Liverpool setiap musim 1 sampai 2 pertandingan kayak gini. Jadi udah nggak ada lagi kan, udah kalah sama Forest sama MU, udah nggak ada lagi yang bakal drop. Yang nggak tahu kan ini beda tangan juga sebenarnya, Bang. Arne Sebelumnya Slot. kan sebelumnya Jurgen Norbert Klopp. Sekarang kita Jurgen siapa? Norbert Klopp. Nah, adalah nama lengkapnya. From Ini Jerman. mirip-mirip berdua nih. Dia seguit. Nah, Sekarang itu Arne siapa? Sekarang King of the King. Wih. Mustafa. Lion King. Mufasa. King of the King, Mustafa. Arne Slot. Arne Slot. Nah, gue nggak tahu ini sampai kapan sebenarnya yang gue takutin, yang gue pikirkan itu bukan pertandingan semalam sebenarnya. Tapi Untuk kedepannya, gue melihat dari Lawan Forest next schedule nih. Nottingham Forest, terus kita lawan Brentford. dan Kekuatan Arsenal. mental ya, kekuatan Kekuatan mental. mental. Takutnya Itu menghadapi, diuji di mohon sini. maaf ya, harus diakuin nggak usah maaf, Bil. United itu kan tim papan bawah sekarang, Iya. secara Oh, harus posisi. maaf sih itu. Tengah. Bawah lah. Bawah lah. Kata lu suruh minta maaf. Iya. Gue nggak tahu kalimat lu itu. Manchester United tim papan bawah. Maksudnya, gue tahu tim besar ketika melawan tim papan bawah, next match-nya kadang-kadang kondisi mental agak keganggu dikit. Itu yang lu takutin. Iya. itu. Apalagi lu lawan besok salah satu Big Four, Nottingham. Iya, Nottingham Forest. Nottingham Forest ini menurut gua underdog ya, tim yang Yes, underdog. Dia kayak nggak akan membiarkan ini menurun gitu loh. Kayak contoh Girona musim lalu di La Liga. Betul, Ya betul. kan kayak gitu. Kayak Atalanta musim ini di Serie A. Atlanta memang tim bagus. Dia Bagus. juara- Udah berapa tahun udah bagus, Beb. Wah, gue Konsisten ngeliatnya dia. selalu kalau dari zaman dulu gitu ya. Fiorentina yang lagi naik. Ya kayak gitu. Maksud gua ya ini sebuah perbedaan yang gua takutin mental sih. Semoga nggak. Kenapa gue bilang mental? Pertama dari segi permainan semalam nggak mendominasi. Kedua dalam ruang ganti. Nah, itu paling. Ruang ganti ini Si pernah masuk lu. sempat ada isu-isu Bang, kabar-kabar isu yang dimana basah, isu kering. isu goreng, Isu. isu goreng. Apa itu? Isu. Iso jeroan. Dan habis gitu ruang ganti ada TAA kata yang mau pindah dari Liverpool ke Madrid, Van Dijk belum diperpanjang, Salah juga nggak diperpanjang. Salah kan selebrasi gini kan, dia sebenarnya mau ngomong 400.000 Bang. 400.000 untuk 3 Iya. tahun dong. Kita gimana Bang ya? Oh kita. Enggak, maksudnya Liverpool ini gue Waldo kali lu ya ada kitanya. Enak banget, mau sampai kapan FSG kayak gini Bang? Nah. Ya ini gue serius, sampai kapan? Tapi Ini salah maksudnya kan ada peluang declining juga kalau dia mau naik gaji tapi 3 tahun. Kan mereka mau nawar 2 tahun kan? Bang, Iya. ini pemain gila loh Bang. Mau salah Bang. 3 tahun bakal begini lagi masih. Kasih 3 tahun bakal 3 begini. tahun. Mau salah konsisten selama 3 tahun ke depan. Ya kan kita nggak tahu ke depan seperti apa, Umur berapa tapi sih? dari Masalah track record 32 kalau 32. Kalau 3 tahun lagi, 35, di declining tahun ini lah. dia 33. Dia seumuran kita ya. Iya. Sejelek-jeleknya mau salah Bang, masih perform di Liverpool Bang. Soalnya manajemennya Gua mau nggak 2 tahun. Kalau tahun ketiga ya resiko lah. Enggak, maksud gua Sama naiknya FSG 100.000. ini nggak mau gercep. Gue jujur capek sama ini orang. Dia mau kemana salah kalau misalnya nggak Iya, kalau diperpanjang? nggak ada tujuan juga nggak sih? Kalau nggak ada mau salah, mau Ferrari ada tuh. Oh, Muhammad Ferrari Muhammad ada. Ferrari. Mau Ada. Ferrari. Bisa. Banyak mau mah. Mau Mau banyak. Rido juga banyak. Ada di sini kita mau juga. Rido. Muhammad Iqbal Berat ada, sih. teman gua ada. Enggak dong, Gue jangan jujur temen. nggak kita nggak berpikir pertandingan semalam ya. Gue mikir buat kedepannya. Nah, Semalam itu Kalau ya tren lepas ya emang- udah. Tren susah dong. Gue mah ini mungkin buat fans kardus Liverpool. khusus Atau- lu Dinamo. Mention siapa? Ya jangan Banyak. disebut juga. Oh. Nanti bisa kena. Iya. ya kata yang kata lu Paulo di bola katanya. Paulo di bola kata lu. Kata lu tadi kan. Kardus Lu tadi. Ayo, sumpah. Paulo di bola Tadi, apa lu nggak bilang Kardus? tadi. Sumpah lu nggak Yang ngomong. rambut merah. Tirta Cipeng kata dia. Iya. Kardus juga. Valen katanya. Valen. Bung Valen jebret. Bung Valen. Astaga, orang baik loh dia. Orang baik loh. Desta juga katanya. Wah, Apa Desta? Oke, Benar-benar sampai terkenal. sini aja. Patgum. Karakter gue dibunuh di Angga sini. Anggok gila. Semua dicengin. Gila King Abel Kenny Xavier. Dalglish. Iya. Abel Xavier. Kawan gua. Kawannya Coach Justin. Coach Justin dong. Udah gimana tadi? Kok Justin gini sama gue? Iya udah. Tapi kalau disuruh milih lo sama Abel ya dia milih Abel. Abel. Ya jadi lo ini enggak. Gue nggak suka sama fans-fans yang cuma melihat satu pertandingan langsung dijudge abis-abisan. Ya gue sebel. Tanya Bang Fadel. Gue Nah, semalam kenapa tuh? ngina-ngina tren gimana? Oh pas live reaction. Cuman setelah itu gue berpikir nggak ada manusia yang sempurna, Bang. Ih, Idi. Yang sempurna cuma milik Tuhan, Bang. Rasulullah.
Iya. Rasul Itu kan Itu beda. utusan. Tapi ada dosanya satu. Nah, udah Udah nggak usah bahas agama lu. Udah, Lu please. udah baru naik nih, jangan. Jadi tuh, lu sebenarnya ya kalau tren emang lagi tren buruk aja gitu. Iya, memang lagi menurun. Sisanya Tapi bakal kita naik siap lagi. kok lawan Arsenal, lawan Juve, lawan MU lagi. Nggak ada takutnya sih. Tapi gua akuin Liverpool yang saat ini beda 9 poin ya. Dengan posisi peringkat kedua. Enam. Enam. Kalau lawan Everton menang Kalau lawan 9. Everton menang 9 kan masih ada one hand. Jordan Everton kipernya aja pendek Jordan Pickford. Tapi Pickford musim ini gila. Oke, kita bicara kalkulasinya Liverpool menang. Ya. 9 poin dari peringkat 2. Masa masih nggak yakin? Masih lu nggak yakin sih, kacau. Itu mah aneh. Lu tuh udah ngelewatin 50% Lu musim kufur lu. nikmat lu. Musim lalu Arsenal beda 11 poin. Itu Arsenal. Lu bukan Arsenal, coy. Iya. Lu Liverpool. Woi, ada fans Arsenal di sini, hei. Arsenal mah. Sorry Jer. Panggil Vet. Bang, this is Premier League, Bang. Iya, yang bilang Kita Liga nggak tahu. 1 siapa? Yang bilang pegadaian Liga 2 siapa? Iya. Kita nggak ada yang tahu Premier League seperti apa. Tapi City mulai bangkit, cuy. Udah. Tapi City- kejauhan. City ini tim Berat. kemarin sore, jangan mulai terlalu diabang-abangkan. Baru sekali doang. Ya udah, ini kan Liverpool ya. Liverpool ditanya kan, kalau MU gimana sih rasanya kalau nahan imbang Liverpool tuh gimana? Masa Arsenal udah pernah? Gua tuh Arsenal tuh kayak gini loh. Gue ngeliat kemarin, kan gue kemarin nonton Arsenal Liverpool kan. Arsenal unggul duluan, habis itu akhirnya disamain, terus akhirnya aduh nggak jadi menang gitu. Nah itu gue ngeliat apa Liverpool BT-nya kayak gitu ya sama MU nggak jadi menang gitu ibaratnya. Gua nggak bete, Bang. Jujur ini seri rasa menang menurut gua. Bukan buat MU. Dengerin dulu, Bang. Buat lu. Buat gue. Masa sih? Mainnya Masa rasa kalah? buruk banget, Bang. Itu sebenarnya MU bisa menang, Bang. Harusnya Betul, bisa harusnya kalah kalau bisa. lihat. Liverpool bisa kalah. Bisa, betul. Gitu ya. Bener. Hancur. Faktor cuaca nggak sih? Faktor cuaca nggak sih? Kalau gue bilang faktor cuaca, ntar orang-orang pada nggak terima nih. Iya. Karena apa? Yang main bukan cuma Liverpool, MU juga main di situ. Tapi Iya. dia bisa perform. Oh iya, oke, masuk Bener akal. kan? Masuk akal. Nah, ya itu menurut gue kayak udahlah, memang hasil semalam harus diterima dengan lapang dada. Oh, berarti lu objektif ya, berusaha objektif ya? Gue memang objektif. Bang. Fans Liverpool paling pendiam, objektif, gak sombong. Pendiam nggak? Pendiam sama nggak sombong nggak? Enggak. Oh, apa lu cuma pengen shielding dengan kekecewaan lu Iya, sebenarnya lu kalah. lu. Sebenarnya anjing sebenarnya ini mah kalah seri rasa kalah. Enggak, Cuma lu bilang seri rasa menang. Enggak, gue berharap Liverpool menang. Walaupun pas 2-1 itu amat. Jangan harap ente ya. Iya. Jangan harap ya. Iya, waktu 2-1 itu gue berharap udah sampai full time Liverpool menang. Iya. Tapi kebobolan gue sakit. Seharusnya bisa menang juga Betul. kan. Tapi setelah gue lihat sampai full time permainan Liverpool jauh di bawah standar, ya ini good point buat Liverpool dong. Oh, jadi ini poin mahal Oke. juga. Iya. Oke, tanya MU ya, tadi kepotong nih. Oke, sorry. Ini MU nih. Kenapa? Ya lu gimana? Gua imbang rasa kalah lah. Itu udah menang itu pasti. Kalau menurut gua enggak. Kena VAR itu, dicek VAR itu. Ya, itu penalti. Iya. Ya meskipun memang penalti. Yang mana? Yang Delih. Ya itu Ya, fans penalti bola. makanya itu memang jelas penalti. Iya, mau salah ya golnya. Ya, itu. Tapi kalau menurut gua permainannya lebih baik MU kemana-mana. Yap. Lebih baik Gua di sepakat. pertandingan itu ya. Gua sepakat, gua sepakat. Karena Gua lupakan. setuju. Tapi kan hasil belum tuh soal permainan itu. Ya makanya gua ngerasa itu imbang rasa kalah karena di menit akhir juga hampir gol. Terus Højlund itu one on one juga nggak gol. Yap. Banyak Cuma gitu. kan juga Liverpool punya peluang one on one juga kan, yang Onana Gakpo. save. Gakpo. Sama McAllister. Ya, Gakpo sama McAllister. Menurut gua kalau itu juga gol, ya menurut gua Onana juga gila sih. Bang. Onana bagus. Onana Jadi bagus. menurut gua hasil imbang ini fair enough. Fair, benar. Kalau banget. fair benar, setuju gua kalau fair. Tapi kalau menurut gua ya imbang rasa kalah. Oke, karena lu Karena rasa gua bisa- punya kesempatan untuk menang tapi nggak bisa menang karena yang di posisi itu tuh Maguire bukan penyerang gitu. Emang gol kalau penyerang? Garnacho gol nggak? Enggak. Nggak, oke. Kan dia penyerang. Ini bold statement, dia kan menyerang Nggak, saya. tapi men. gue bingung, Bang. Dari pertandingan semalam ini nggak ada satupun fans MU ataupun kayak pemain MU sendiri yang menurut dia Liverpool juga pantasnya seri gitu loh. Dia menganggap bahwa dia menyepelekan kita gitu loh. Gimana nyepelein orang dia Oh, ada tweet, emang ada tweet. Segini doang peringkat 1 gua baca sih. Iya, Emang kayak gitu, siapa kayak yang gitu. bilang? Sombongnya tuh terlalu berlebihan. Oh, itu mah. Gila gue bilang. Ntar kita undang aja lah kalau yang gitu-gitu. Undang sini. Iya, debat. yang anonim gitu undang aja, Bang. Iya, undang. Ntar kita main game. Jangan ya. sosok berani mental sosmed. Nih, Nah, anonim, nih, lihat nih. bener. Setiap waktu Nih. bilang come on Reds, tapi datang kemana-mana. Nah. Lu jagoan, gua akuin. Wah, di mana-mana jadi meme. Ya kayak Doa Apip digambar badut ya kan. Iya. Tapi wajah Iya, asli. wajah asli. Nyali itu nyali. Nyali, itu Lo kan kalau gua. punya nyali datang sini main Datang ke game. sini. Nih lihat nih Ali, coba di crop nih, lihat nih. Kalau
No. Lihat mukanya kayak adanya mau salah. Ada sepupu. Dominic Szoboszlai. Iya. Nggak main kemarin. Joe Tapi itu Gomez, Joe Gomez. ngaruh juga tuh. Enggak, lu bukan Dominic Szoboszlai, Dominikus Dion ada gelandang PSS Sleman. Waduh. Lu nggak semua orang tahu. Oh iya, Bim. maaf. Dia lebih ke Ibu Konate. Ibu. Jago Bagus tapi ibu jago Ibu Konate. Semalam main bagus ya Ibu. Lu mau Ibu Konate apa makan Konate? Mana Holyun? Nggak ada suaranya, bos. Woi. Ada itu lolos sekali. Lolos. Itu diajari oleh sama Martinez. Emang orang tua boleh main? Hah? Kok ibunya di... Nah, Ibu. Tapi menurut gua media yang ngegoreng bahwa tren jiwanya udah cabut dari Anfield tapi raganya dari Anfield tuh omong kosong. Pemain bola mah ada on off game, jadi hal yang wajar salah passing mah. Betul nggak kan? Lu lihat Iya. kan yang dia salah passing ke Virgil akhirnya diambil oleh siapa ya? Ini Marin Virgil. yang mana? Oh, itu yang terakhir diambil sama Ugarte. Ugarte Iya. akhirnya jadi peluang. Ugarte apa Amat ya? Kan dibilang Bagus banget. tren akhirnya puncaknya di situ kan. Tren cabut aja dari Anfield, tren akhirnya cabut aja dari. Sebenarnya menurut gua nggak penting lah. Tren tuh Parah banget. Oke, tren Meno Orang soalnya sebel. sebel gara-gara cuma isu. nggak bisa disalahin di momen itu aja sebenarnya. Iya. Iya, lu kesel boleh. Gua pun kesel, tanya Bang Fadel. Tanya Gue tanya lagi, gue udah 2 kali nih mau nanya Bang Fadel nih. Tanya Bang Fadel. Gua kesel banget, Bang. Cuman ya menurut gua kayak MU nih, fans MU banyak banget gak yang benci Garnacho. Iya banyak. Ada. Banyak. Ya maksud gua Garnacho juga kadang memberikan Impact-nya sesuatu. semalam kasih impact Iya, masuk masih. kasih impact. Terus dia Gini juga loh. 20 tahun masih. Maksudnya ya. Ahmad Bener, Diallo. Kita nih sebagai fans jangan apa-apa langsung dinilai, Jangan. Jangan bikin kesimpulan. Kecuali kayak Curtis Jones. Iya. Ini pemain. Lah. Dengerin dulu, Bang. Lo ngejudge itu. Jangan apa-apa dinilai. dengerin. Usia Curtis Jones berapa? Masih Warlock dia. 23 apa 24. Ya sekitar segitu. Itu masih bisa berkembang. Dia belum masuk usia emas loh. Sudah, Bang. Seharusnya sudah dipegang klub berapa kali. Lah Curtis Jones Nggak sama ada Rashford perkembangan. sama dong. Warlock. Sama sekarang lagi drop. Iya. Cuma kalau maksud gua Rashford dia nggak ada alasannya sakit ya. perkembangan. Trent Alexander-Arnold kan lagi top perform musim ini juga. Gitu loh. Jangan Curtis enggak. Curtis enggak. Tapi lawan Chelsea kalau nggak ada dia nggak ada gol 2. Ya kalau kayak gitu semuanya nggak ada Mo Salah, nggak cetak gol. Nggak ada, pemain semua as team, not individualis. Gila nggak menurut gue? Gila. Iya, cakep banget. Siapa itu? Laura Basuki, bro. Ya. It's a story. Punya cowok belum? Udah punya anak. Udah punya Oh, nggak jadi. Kalau punya juga masalah. Lu. Yes.